Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat periode yang lumayan singkat, tapi wah penuh gejolak ya dalam hidup Benjamin Franklin. Kepulangannya ke Philadelphia antara tahun 1763 dan 1764. Sumber kita, bab 9, ini jadi fokus utama kita. Kayaknya ini ngasih gambaran orang yang ya fisiknya sih pulang, tapi pikirannya udah pengen kemana-mana lagi gitu ya. Tepat sekali, bab 9 ini, gimana ya, bener-bener ngasih lihat periode selingan di rumah yang kompleks banget. Franklin kan baru aja balik tuh setelah 5 tahun di London, tapi langsung kelihatan dia kayak bergulat antara urusan keluarga, terus ada panggilan tugas publik yang kayaknya nggak ada habisnya, dan ya itu, semacam kegelisahan pribadi juga yang bikin dia pengen gerak terus. Jelas bukan masa istirahat yang tenang sih ini. Oke. Mari kita mulai dari momen kumpul keluarga dulu deh. Kan putranya, William, datang tuh Februari 1763. Beberapa bulan setelah Franklin. Dan dia nggak sendirian ya. Bab 9 ini kayaknya menyoroti ini sebagai awal yang kelihatannya positif gitu ya. Iya, bener. William datang sama istri barunya, Elizabeth Downes. Franklin bahkan nemenin dia ke New Jersey buat pelantikannya jadi gubernur royal. Sumber kita ini, bab 9, itu ngasih gambaran penyambutan yang meriah banget di Perth Amboy sama Burlington. Ada kereta luncur salju, api unggun, lonceng, bahkan tembakan senjata. Ya di permukaan sih kelihatan kayak dukungan ayah ke anak ya. Meskipun kalau kita lihat konteks yang lebih luas, bibit-bibit ketegangan mereka di masa depan itu sebenarnya udah ada. Iya juga ya. Tapi suasana pulang ini ternyata nggak bertahan lama ya buat Franklin sendiri. Sumber kita kan bilang dia cepat banget ngerasa kurang terlibat gitu. Menarik nih gimana bab 9 ngebahas responsnya. Bukannya menetap, malah pergi lagi ya. Betul. Hampir seketika loh, April 1763, dia udah mulai inspeksi pos besar-besaran, kan dia posmaster kolonial. Dan perjalanannya ini skalanya luar biasa. Bayangin 1780 mil selama 7 bulan. Dari Virginia sampai ke New Hampshire. Penulis bab 9 ini menafsirkannya bukan cuma soal dedikasi sama tugas aja sih. Oh gitu. Terus gimana? Tapi juga kayak cerminan dia yang emang nggak bisa diem. Mungkin semacam pola gitu ya, di mana tugas publik itu jadi istilahnya pelarian dari rutinitas di rumah yang mungkin dia rasa kurang memuaskan. Wah 7 bulan itu lama banget ya. Perjalanan panjang gitu pasti capek. Tapi bab 9 ini kayaknya ada nyorot satu kejadian spesifik ya sama William Hunter itu. Katanya ini ngungkap sisi lain Franklin. Gimana tepatnya sumber ini ngegambarin momen itu dan implikasinya apa menurut penulis bab itu? Iya, sumber kita memang fokus ke cerita ini. Jadi rekan kerjanya di kantor pos, William Hunter, meninggal. Nah, dia ninggalin anak haram yang ya kondisinya miskin. Franklin diminta buat ngurus pendidikan anak itu. Awalnya dia agak ragu, dia ngerasa udah tua, terus pengen berkonsultasi dengan kemudahannya gitu, catatannya. Tapi akhirnya dia setuju. Bahkan dia komentar kalau Hunter pasti bakal ngelakuin hal yang sama buat dia. Nah, bab 9 ini ngasih isyarat mungkin ini refleksi kesadaran dia soal anak dan cucu tidak sahnya sendiri ya. Ini nunjukin sisi kemanusiaan dia, kemurahan hatinya, di tengah kesibukannya yang gila-gilaan itu. Ironis banget ya. Di tengah sibuknya dia, perjalanan jauh itu, sumber kita malah nyatat ada kontradiksi menarik. Franklin justru mulai ngerencanain rumah permanen pertamanya di Market Street. Bab 9 ngelihat ini gimana? Bener, itu ironi yang ditangkep banget di bab 9. Rumah bata 3 lantai ini kan rumah pertama yang bakal mereka punya setelah bertahun-tahun cuma nyewa. Lokasinya juga simbolis banget, deket tempat Deborah pertama kali ngelihat Franklin muda pas baru datang ke Philadelphia. Kayak ada upaya buat membangun akar gitu ya, bangun rumah. Tapi di saat yang sama, pikirannya seperti yang digambarin sumber kita, ya udah mikirin perjalanan berikutnya lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu ya di dalam dirinya. Nah, periode ini juga kan ada kejadian kelam tuh, pembantaian Paxton Boys. Gimana bab 9 nyajiin sikap Franklin soal ini, terutama soal pandangannya yang katanya berkembang? Nah, ini momen penting banget yang digarisbawahi di bab 9. Ini nunjukin evolusi pemikiran Franklin soal prasangka. Pamfletnya dia memang baru terbit Januari 1764, tapi kejadian pembantaian warga Indian Conestoga itu pas dia lagi di Philadelphia.
Dia ngecam keras banget tindakan brutal gerombolan Paxton Boys ini. Penulis bab 9 nyorot penolakan dia sama ide hukuman kolektif. Kutipan Franklinnya kuat banget. Jika seorang Indian melukaiku, apakah berarti aku boleh membalas dendam pada semua Indian? Gitu katanya. Wah, dalam ya. Dia bahkan pakai analogi yang tajam kan buat ngejelasin posisinya. Itu juga dikatet di bab 9 ya? Iya, analogi soal ngebunuh semua orang berambut merah berbintik cuma gara-gara satu orang kayak gitu bersalah, ini menurut bab 9 nunjukin penolakan dia yang mendalam banget sama prasangka rasial. Dan pembelaan dia pada individualitas ini jadi inti keyakinan politiknya yang terus matang. Ini juga nyambung sih sama kunjungannya ke sekolah anak-anak kulit hitam tahun 1763. Kunjungan itu kan bikin dia ngerevisi pandangan awalnya soal kapasitas rasial. Detail penting ini juga dicatat sumber kita. Oke, jadi akhir dari periode pulang kampung yang singkat tapi padat ini gimana menurut bab 9? Balik lagi ke politik ya akhirnya. Iya, berakhirnya dengan ironi politik lagi. Ini juga didokumentasiin detail di sumber kita. Jadi faksi Franklin yang anti keluarga Penn itu kan kalah di pemilihan majelis. Tapi justru majelis yang baru ini malah milih Franklin dengan suara 19 lawan 11 buat balik lagi ke Inggris jadi agen mereka. Tugasnya ya ngelawan keluarga Penn itu. Ini langsung bikin perang pamflet lagi. Rame banget. Lawannya kayak Ketua Mahkamah Agung Allen sampai bilang dia itu nama yang paling tidak populer dan dibenci. Wah. Terus respons Franklin gimana kali ini? Apa bab 9 nyatat ada reaksi yang beda dari dia? Lebih tenang sih menurut catatan yang dikutip bab 9. Mungkin ya karena dia dapat apa yang dia mau. Balik ke London. Dia nulis kalimat perpisahan yang agak melankolis gitu. Kini saya harus pamit. Mungkin untuk terakhir kalinya dari negeri yang kucintai. Terus dia bilang, saya mendoakan kemakmuran bagi teman-teman saya dan saya memaafkan musuh-musuh saya. November 1764, cuti singkatnya selesai, dia berlayar lagi deh. Jadi, periode 1763-1764 ini, seperti yang dilukiskan bab 9 ya, benar-benar kayak mikrokosmos dari Franklin itu sendiri. Pejabat yang dedikasi tinggi tapi gelisah, ayah dengan hubungan yang kompleks, suami yang ngerencanain rumah idaman tapi hatinya pengen keluar, dan pemikir yang moralnya terus berkembang. Tepat banget, periode selingan ini yang didalami di bab 9 ini justru nunjukin kontradiksi dan kompleksitas Franklin dengan sangat jelas loh. Kegelisahannya, komitmen publiknya yang luar biasa itu, dinamika keluarganya, dan terutama ya, pertumbuhan pandangan moralnya soal prasangka. Semuanya kayak terkristal gitu di waktu yang singkat ini. Nah, ini mungkin ninggalin pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan setelah dengar pembahasan bab 9 ini. Bagi sosok yang kayaknya selalu dalam perjalanan ya, kayak Franklin, bahkan pas fisiknya lagi di rumah, apa sih sebenarnya makna rumah buat dia? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.